Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis bahas sedikit agak beda ya. Penulis nyinggung sekarang ini kan ada upaya untuk digitalisasi industri. Jadi sekarang ini pemerintah sedang sangat menggalakkan digitalisasi industri, katanya industri 4.0, 4.0. Jadi ini disebut revolusi industri. Jadi revolusi industri pertama itu adalah ketika Ford itu pakai model produksi yang estafet gitu ya. Jadi dipisah-pisah, bagian satu pindah bagian lain gitu ya. Terus yang kedua, revolusi industri berikutnya itu kalau nggak salah hubungannya dengan apa ya, apa sih, pokoknya perkembangan industri lain lah ya, pakai mekanisme macam-macam. Yang ketiga robotik kalau nggak salah, pakai robot, pakai internet. Nah ini yang sekarang keempat, ini pakai teknologi canggih, pakai macam-macam. Jadi apa, untuk nyimpen data itu harus di cloud, harus di servernya orang lain. Kalau server sendiri dibilang kuno, ketinggalan zaman. Terus semua hal yang ada hubungannya dengan produksi itu bisa diambil datanya. Jadi alat mesin pabriknya itu bisa melaporkan error-errornya sendiri, bisa melaporkan input outputnya, bisa melaporkan semua status kesehatan mesinnya, semua status kesalahan yang terjadi, semua ya parameter-parameter lah yang dibutuhkan di industri. Nanti data-data yang diambil itu disebut jadi big data. Big data nanti dianalisa oleh AI. Nanti diolah oleh machine learning gitu ya, diolah oleh AI pakai bantuan natural linguistic programming. Omongannya dur-dur. Nanti pasokan bahan baku macam-macam dihubungkan pakai Internet of Things. Jadi kalau ada bahan yang kurang bisa langsung otomatis dari mesinnya yang melaporkan, sudah nggak perlu orang lagi. Yang order barangnya, order spare part atau apapun yang dibutuhkan oleh mesin, bahan baku, bahan mentah, nanti yang order itu wis komputer, bukan lagi orang. Yang tentu ada otomatisasi juga dari produksinya, ada otomatisasi mau naruh barangnya di mana, mau mengemas, naruh botol dalam kardusnya itu ya juga sudah robot.
Wis pokoknya semuanya serba internet, serba digital, serba serba macem-macem ya. Ya walau penulis sendiri merasa itu berlebihan ya. Jadi kayak penggunaan big data, penggunaan AI, pengukuran trending atau apa gitu ya. Sebenarnya itu kan sudah ada ilmunya, sudah ada pahamnya, nggak perlu pakai AI, nggak perlu pakai komputer, wis ono ilmunya, ilmu statistik ya. Dari ilmu statistik itu sudah ada, bisa ngukur forecastnya berapa, trendingnya berapa, penggunaan bahan bakunya berapa, estimasi harga produk jadinya kalau berdasarkan bahan baku inputnya itu nanti jadi berapa, itu sudah ada semua. Cuma bedanya diotomatisasikan sekarang. Butuh servis otomatisasi, butuh masukan macam-macam otomatisasi ya. Seakan-akan otomatisasi itu hebat luar biasa gitu ya. Yang mungkin kurang pas kalau menurut penulis itu ya serba cloud itu ya. Sekarang keamanan data nggak diserahkan ke masing-masing perusahaan, tapi ke perusahaan lain. Nah, berhubung datanya itu ditaruh di cloud, jadi penting sekali untuk ada faktor pengamanan, security. Jadi dari aslinya data itu disimpan sendiri kan, orang lain nggak tahu, nggak bisa menghubungi. Yang perlu diamankan cuma data dalam perusahaan saja. Pencurian data juga minim. Nah, begitu sudah ditaruh di cloud, jadi penting sekali keamanan. Jadi bermunculan banyak sekali perusahaan yang hubungannya dengan security ya. Internet security, nggak cuma VoIP toh, VoIP sih, VPN ya, nggak cuma VPN toh, tapi wis lebih dari itu. Karena dulu data itu nggak lari kemana-mana, jaringan antar kantor cabang itu pakai VPN, pakai list line sendiri, pakai secure line sendiri. Sekarang jadi terbuka bebas, semua orang bisa mengakses. Nah, gitu yang menjamin keamanan bukan providernya, tapi providernya itu ngasih, ini loh link security keamanan mana, security keamanan mana. Jadi ya jadi kayak gitu lah. Harus menyewa pihak khusus untuk keamanan. Belum lagi soal naruh datanya itu. Yang namanya big data itu ya ukurannya wis tera, berapa puluh tera gitu ya. Gak cuma giga toh. Kalau giga itu masih dianggap kecil ya. Selain dengan ukuran data tersebut, ukuran bandwidth juga harus dipertimbangkan. Jadi dulu aplikasi itu hanya lokal, sak pabrik toh, satu tempat toh. Kalau ada kantor cabang ya ada komunikasi dengan kantor cabangnya. Nah, begitu sudah di cloud kan, semua larinya ke cloud juga. Jadi ada biaya, selain dari biaya internetnya, biaya koneksinya, juga ada bayar ke penyedia cloud-nya. Jadi naruh filenya itu ada casnya sendiri, bandwidth-nya juga ada casnya sendiri. Apalagi kalau sampai servernya ditaruh luar, pakai namanya virtual computing itu ya, komputer tapi virtual, komputer tapi ditaruh cloud.
itu ada biaya sendiri juga, yang walau ngomongnya scalable, hanya segala yang dibutuhkan, ya harganya pasti tetap lebih mahal daripada beli PC yang ya sekarang ini anggap aja 5 juta dapat komputer, dapat monitor komplit, sudah banter, sudah layak pakai untuk ya aplikasi yang termasuk berat sekalipun. Nah ini ya kita ngomong aplikasi kantor ya, ke aplikasi workstation. Kalau workstation ukurannya beda lagi ya. Developer Android macam-macam ya wis beda lagi ya. Kalau mau kencang ya ada triknya, tapi ya wis kira-kira 5 juta itu wis komputer yang sangat layak lah untuk kantor wis. Sak monitor ya gede, CPU nya wis banter, komputer ya tahan 10 tahun awet, sak kipase sak hadise. Nah itu kalau apa pakai yang di cloud berarti ya komunikasi dengan klien-kliennya itu dihitung juga bandwidthnya. Satuannya ya tentu nggak bisa giga, sudah tera, karena namanya komunikasi data besar. Kalau tadi ngomong ini wis, yang jelas penulis merasa aneh lah sekarang ini pemerintah kok memaksa industri 4.0 gitu ya. Dikesankan bahwa kalau sudah pakai big data, pakai apa machine learning, pakai AI, pakai forecast AI, pakai analisa data AI, seakan-akan jadi wah bisa lebih hemat macam-macam gitu ya. Memang disebutkan ongkos produksi jadi apa turun sekian persen gitu ya. Penggunaan tenaga kerja turun sekian persen, penghematan gini ini. Tapi investasi untuk bisa melakukan itu nggak pernah kehitung ya. Jadi untuk bisa sampai semua mesin bisa laporan itu nggak kayak gitu. Entah mengapa ya penulis nggak paham kok bisa cloud itu disebut sangat hebat, sangat enak gitu ya. Kalau untuk anak sekolah cloud yo biaya internet ya, ngedit Excel pakai aplikasi internet apa ya luwih enak, nggak tahu lah. Ngeprint juga ngeprint di rumah atau di warnet. Nggak jelas lah soal close-closean, tapi hubungannya dengan hubungannya dengan kita ini. Yang namanya itu semua itu mengharapkan semua konektivitas dari dari mulai pembelian barang, penjualan, mesin pabrik, pokoknya hubungan antara satu dengan yang lain, satu departemen di suatu perusahaan dengan yang lain itu wes full digital semua. Kalau ada meeting digital, kalau ada akuisisi persetujuan surat macam-macam secara digital, workflow secara digital. Nah tapi kok dari sisi penggunanya ya, end usernya kok masih belum kecipratan ya. Soalnya penulis tadi dengerin presentasi industri 4.0 itu kok katanya perusahaan Jepang kayak Astra, kayak perusahaan modal Jepang ya, Astra perusahaan Jepang apa mana, Toyota itu katanya sudah melakukan industri 4.0 itu sudah melakukan otomatisasi. Yang penulis tahu betul itu Honda itu mesin pabriknya itu terkoneksi total seluruh dunia, terhubung
Yang Indonesia terhubung ke Jepang, yang di Jepang bisa tahu kondisi mesin di Indonesia. Soalnya pernah ada berita mesin pabriknya itu kena virus, terus sampai mati total mesin pabriknya gara-gara ketularan virus. Virusnya bisa menyebar lewat jaringan mesin pabriknya. Nah, itulah kelemahan dari clutch ya. Tapi mesin Honda ngalami itu. Nah, masalahnya ya, pabrikan sudah canggih, sistem penempatan barang, barcoding macam-macam kan. Lihat aja lah yang punya AHM itu, barcode-nya sudah 2 dimensi kan, sudah QR code kan. Tapi mengapa kalau yang ke konsumen kok nol besar? Yang ke konsumen kok nggak ada sama sekali perlakuan digitalisasi tersebut. Mungkin kalau yang punya motor Honda ya mengamati, kalau terus kalau misalnya ada keluhan, ada komplain macam-macam, mengapa kok nggak bisa di seluruh dealer Honda, nggak bisa ke seluruh bengkel Honda? Ngeklaimnya kok mengapa harus ke dealer asalnya? Mengapa kok harus balik ke tempat belinya? Apa nggak ada yang merasa aneh dengan hal itu? Kalau jawabannya sih ya, jawabannya itu karena kalau ada apa-apa, kalau ada komplain, ada klaim garansi atau apa ya, yang tanggung jawab adalah dealer yang jual motornya. Jadi semua ada problem atau apa, ada masalah di mesin, walau itu universal ya, walau itu terjadi pada banyak motor, bukan Honda yang tanggung jawab, bukan Honda secara nasional, tapi dealer, masing-masing dealernya yang tanggung jawab. Aneh ya, aneh. Ya wes, lepas dari itulah, anggap aja itu wes policy lah, kebijaksanaan perusahaan lah ya. Wes terserah lah gitu. Yang sederhana aja, soal servis. Kalau Yamaha sudah lumayan ya, servis itu dicatat secara global. Nah, kalau yang Honda ini ya, yang katanya sudah industri 4.0 ya, kok catatan servis itu nggak terbagi antara dealer satu dengan yang lain? Kok catatan servis motor itu nggak di-share antara dealer satu dengan dealer yang lain, bengkel servis satu dengan bengkel servis yang lain? Jadinya kan ya konsumen itu rugi toh. Harusnya belum waktunya ganti filter, diganti filter. Harusnya belum waktunya misalnya ganti minyak rem, diganti minyak rem. Harusnya belum waktunya ganti busi, diganti businya. Apalagi carbon clean yang biayanya amit-amit, efeknya gak ono ya. Karena ya kalau terlalu sering ya juga nggak ada manfaatnya toh carbon clean itu. Mengapa kok nggak sampai ke konsumen juga? Clutch jadi data-data bukan jadi milik kita lagi. Kalau sudah nggak punya duit, datanya nggak bisa kita akses lagi ya. Padahal yang penting itu kan ya yang di konsumen juga, tapi konsumen itu jadi malah terakhir ya kayaknya ya. Apa ya, sulit ya ngomong soal itu. Nah ya kita ini kayaknya mana ya ada perlindungan konsumen, kayak susah.
Ada orang yang ngomong, ya kalau gitu kan tinggal tuntut pabriknya ke pengadilan. Wah, opo no jaminan menang gitu ya. Ya wis lah, digitalisasi macam-macam gitu. Kayaknya ya hanya sekedar tempelan ya. Pabriknya canggih, pabriknya sudah industri 4.0, tapi hasilnya ya tetap nggak meningkat. Teknologi motor apa yang versi-versi baru nggak berarti bebas masalah. Banyak yang apa malah bikin apa jenenge motornya itu rembes, pistonnya baret, macam-macam karena nggak diuji di Indonesia. Olinya juga terlalu encer untuk Indonesia, kulannya juga nggak sesuai untuk Indonesia. Jadi walau istilah pabriknya sudah canggih sekali, sudah wis terstandarisasi nomor 1, tapi hasil produk masih belum bisa mencerminkan hal itu. Ya wis lah, susah ya, susah kalau sudah ngomong seperti itu. Nggak bisa wis. Kalau ngomong canggih-canggihan, iya memang dari Honda itu paling canggih lah sistem mekanisme nih. Tapi ya hasilnya kayak gimana? Motor baru bukannya makin minim penyakitnya, tapi malah makin banyak. Sampai ada yang jengkel motornya masih baru dijual, kan itu ya gimana ya. Ya wis lah, begitu saja. Wes, sumpek. Wes, segitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bensin juga 10.000 ya, Pertalite.